Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Semoga nggak bosan-bosan. Kesempatan kali ini masih membahas mengenai soal P3K pengadaan barang jasa ya. Ini sudah sampai part 13. Nah, nanti ada 10 soal sama seperti sebelumnya. Oke, langsung saja ya ke slide yang pertama. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja barang atau jasa pemerintah untuk produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri paling sedikit sebesar 40%. Alokasi anggaran tersebut bertujuan untuk A. Meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional. B. Meningkatkan daya saing produk dalam negeri. C. Meningkatkan kualitas produk dalam negeri. D. Meningkatkan ketersediaan produk dalam negeri. E. Meningkatkan efisiensi produk barang dan jasa pemerintah. Nah, ini alokasi anggaran tersebut untuk siapa nih kira-kira? Oke, langsung hitung mundur. Jawaban yang tepat yang mana? Yaitu yang A ya, meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional. Dasarnya apa? Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 mengenai pengadaan barang jasa pasal 65 ayat 1 ya. KL Pemda wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya, meningkatkan peran usaha kecil dan koperasi dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan yang memperhatikan aspek apa saja. A. Ekonomi, sosial, lingkungan. B. Ekonomi, sosial. C. Ekonomi dan lingkungan. D. Sosial dan lingkungan. Kemudian ekonomi saja. Kira-kira yang mana? Untuk soal nomor 2. Aspeknya apa saja teman-teman? Yaitu yang A ya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi dasar hukumnya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah pasal 68 ayat 2 ya. Pengadaan berkelanjutan adalah pengadaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi jawaban tepat adalah yang A, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap apa saja? A. Perencanaan, persiapan, pengadaan, atau pemilihan penyedia. B. Semua tahapan pengadaan. Kemudian C. Semua tahapan pengadaan kecuali pelaksanaan. D. Perencanaan dan persiapan pengadaan. E. Perencanaan, persiapan, dan pengawasan. Kira-kira yang mana? Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap apa nih? Oke, kita langsung hitung mundur. Jawaban yang tepat di mana kira-kira? A, B, C, D, E. Yang A ya, perencanaan, persiapan, pengadaan, dan pemilihan penyedia. Jadi dasar hukumnya pada pasal 66, pasal maksudnya ayat ya, ayat 3A, perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan atau pemilihan penyedia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, apabila volume produksi produk dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka nah ini kalau semisal produk lokal tidak mampu ya memenuhi kebutuhan suatu proyek itu gimana ya? A. Dilakukan revisi spesifikasi dengan menurunkan kualitas. Misal kualitasnya A agak diturunin jadi A minus misal ya. Kemudian B. Dilakukan revisi spesifikasi dengan menurunkan kuantitas. Nah, ini jumlahnya dikurangin ya. Kemudian dikaji kemungkinan swakelola. Kemudian D. Pengadaan barang impor dapat dilakukan. Kemudian instruksikan BUMN melalui Inpres untuk membuat barang yang dibutuhkan. Nah, ini minta bantuan teman-teman BUMN ya. Oke, langsung saja kita hitung mundur. Kira-kira yang mana kalau di dalam negeri tidak ada untuk memenuhi kebutuhan? Yang D ya, pengadaan barang impor dapat dilakukan. Dasarnya apa?
Ini pasal 66 ayat 5 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah apabila volume produksi produk dalam negeri tidak mampu atau tidak memenuhi kebutuhan, maka pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan dari luar negeri. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima adalah definisi dari pengertian dari apa nih? A. Tingkat hasil inovasi akhir, preferensi harga, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. D. Hasil evaluasi akhir atau E. Harga evaluasi akhir. Kira-kira apa nih definisi dari insentif bagi produk dalam negeri? Kita hitung mundur ya teman-teman. A, B, C, D, E. Yaitu yang B ya, preferensi harga. Nah, definisi dari preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga diberikan kepada produk dalam negeri yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25%. Besarnya preferensi harga paling tinggi 25% dari harga penawaran terendah. Selanjutnya, soal nomor 6. Untuk pekerjaan konstruksi pada metode pemilihan tender internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi titik-titik sekian persen. Nah, ini sekian berapa. Kemudian kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. A 5%, B 7,5%, C 10%, kemudian D 15%, E 25%. Kira-kira berapa persen nih untuk badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing? Yang B ya, 7,5%. Nah, ini pasal 67 ayat 4 Perpres 12 tahun 2021 untuk pekerjaan konstruksi pada metode pemilihan tender internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% ya kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing. Oke, selanjutnya aspek pengadaan berkelanjutan terdiri atas A. Aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian B. Aspek sosial, budaya, politik. Kemudian C. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. D. Aspek sosial, lingkungan hidup, dan kearifan lokal. Kemudian E. Aspek ekonomi, budaya, dan perdagangan. Kira-kira untuk soal nomor 7 yang mana teman-teman? Aspek pengadaan berkelanjutan nih, apa saja? Yang C ya, aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Nah, ini dasarnya pasal 68 ayat 2 Perpres 12 tahun 2021. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi barang jasa sepanjang usia barang jasa tersebut. Kemudian aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas atau usaha lokal, kesetaraan, dan keberagaman. Kemudian C, aspek lingkungan hidup meliputi pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penggunaan barang yang memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah, kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam merupakan penerapan pengadaan berkelanjutan pada aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kearifan lokal, efisiensi harga. Kira-kira yang mana? Sudah kelihatan ya, yaitu yang C ya, aspek lingkungan hidup. Nah, dasarnya ini. Penggunaan barang memperhatikan pengurangan dampak negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, tanah, air, menggunakan sumber daya alam merupakan penerapan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Soal nomor 9. E-marketplace pengadaan barang atau jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan penyedia berupa A. Katalog elektronik, toko daring, pemilihan penyedia. B. Sirup, SPSE, Sikap,
C. E-katalog dan e-purchasing. D. E-tender dan e-seleksi. E. Toko daring dan e-marketplace. Kira-kira untuk soal nomor 9 jawaban yang mana? A, B, C, D, E. Yang A ya, katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia. Ini jawaban dasarnya. E-marketplace, pengadaan barang jasa, adalah platform elektronik yang menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan penyedia infrastruktur teknis yang disediakan oleh e-marketplace. Pengadaan barang jasa meliputi katalog elektronik, toko daring, pemilihan penyedia ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya soal terakhir. Katalog elektronik berdasarkan pengelolaan dapat berupa apa? A. Katalog elektronik nasional, sektoral, lokal. Kemudian katalog lokal, innovation, dan katalog dalam negeri. C. Katalog dalam negeri, TKDN, dan ekspor. Kemudian D. Katalog konvensional dan katalog nasional. Kemudian E. Katalog SPSE, Monef, dan lokal. Kira-kira untuk soal nomor 10 yang mana teman-teman? Kita hitung mundur lagi. Soal terakhir yaitu yang A ya, katalog elektronik nasional, sektoral, dan lokal. Nah, ini dasarnya. Nah, ada katalog elektronik nasional ya, kemudian katalog elektronik sektoral, sama katalog elektronik lokal. Oke, sampai di akhir slide. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Saya doakan teman-teman yang ujian P3K, sebentar lagi SKB CPNS, kemudian yang PBJ level 1, saya doakan lulus dalam ujiannya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe ya tentunya, biar saya semangat lagi bikin konten. Karena ya penyemangat saya untuk bikin konten adalah kalian ya. Oke, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.